Pengalamannya gimana ya? Karena mungkin proses 1, 2 udah dijalanin dan memang selalu nonton kembali film-film Bunda yang lama. Tapi di ketiga ini aku merasa bahwa memang sudah waktunya bukan Suzana ini mirip-miripan lagi. Harus sama, harus bukan waktunya lagi penonton kok nggak mirip, kok ini, kok beda. Enggak. Waktunya penonton enjoy dengan filmnya, dengan warna baru yang ditampilkan oleh siapapun yang berada di dalamnya gitu. Jadi itu yang mungkin aku sama Teh Uci kita masih tetap berkolaborasi. Aku juga terima kasih banget Teh Uci yang sudah selalu menemani, luar biasa di tengah setiap minggu harus melakukan kegiatan yang penting untuk kesehatannya Teh Uci, tapi Teh Uci selalu hadir. Itu sih gitu. Jadi aku pengen ada sesuatu yang berbeda dari Suzana kali ini, bahwa dia harus menjadi manusia, dan manusia di sini punya perasaan, dan itu yang mungkin aku pengen bikin dia lebih hidup dan lebih memanusiakan Suzana gitu. Jadi udah bukan lagi ceritanya lebih bagus yang ini, mukanya lebih, enggak itu, tapi ceritanya, esensinya, value dari film ini yang pengen kita hadirkan. Yes, terima kasih Pak Gunawayan. Selamat malam semua ya. Terima kasih udah hadir hari ini dan semoga bisa enjoy nonton filmnya tadi ya. Kalau pertanyaan tadi, intinya kan film Santet udah pernah dibuat dulu sama Bunda Susana. Kalau kita mau buat sesuatu yang baru, yang bukan remake tapi reimagine ya mungkin namanya ya. Nah itu harus beda total. Zaman juga udah beda, udah 2026. Dulu waktu disutradarin sama Pak Sis juga sangat unik ya pada zamannya. Jadi gimana caranya kita bikin itu film unik pada zaman sekarang. Dan kuncinya adalah juga bagaimana storytellingnya supaya kita nggak udah langsung tahu apa yang akan terjadi gitu. Jadi itu penting sekali buat kita. Kalau production value memang kalau orang udah ke bioskop, udah bayar buat tiket, saya rasa mungkin juga kita harus buat sesuatu yang orang belum pernah lihat mungkin ya gitu ya. Itu idenya sih itu, gimana caranya kita bikin sesuatu yang belum pernah dilihat. Itu idenya datang dari situ. Dan hasilnya sangat luar biasa tadi, boleh tepuk tangan teman-teman. Sekarang kita kasih coba ke teman-teman media yang ingin bertanya dan ngobrol, silakan. Ada dari sebelah mana dulu? Boleh angkat tangannya? Bilang memang ini nggak gampang gitu ya. Ini pertama kali saya, ini juga bisa dibilang film grande saya sih sebenarnya ya. Grande saya yang pertama kayak gitu loh. Jadi dimana ini juga support dari Pak Sunil yang sangat luar biasa ke saya, bahwa apa yang kita desain bersama kayak gitu ya, terus kita wujudkan dan ternyata kita bisa lihat di layar selebar ini dan puas kayak gitu ya. Dan dengan begitu banyak karakter ini aja masih sekian ya, masih ada juga beberapa lagi sebenarnya. Tapi itu nggak gampang memang. Tapi ya itu kembali lagi seperti Pak Sunil bilang tadi, bahwa adanya musisi atau aktor itu juga sebenarnya bukan karena kita desain harus ada musisi atau apa kayak gitu, bukan gitu. Karena kita pikirkan ini menarik kalau misalnya Andi Rif yang jadi preman dia kayak gitu, Iwake yang selalu bisa dibawa karakternya, bisa bermain ekspresif gitu dengan gimmick wajahnya kayak gitu kan. Itu jadi sesuatu yang memang mereka punya potensi itu kayak gitu loh. Jadi sebenarnya ya kenapa musisi ada di sini ya itu karena bakat mereka semua kayak gitu. Dan film ini juga bagus karena aktor-aktor ini semua kayak gitu. Ini yang sangat membuat jadi plus. Makasih Jenar. Iya, jadi itulah yang membuat film ini jadi plus mungkin dikasih teman-teman gitu loh. Kalau aku sih hanya pengen mengembalikan lagi bahwa Suzana itu kan bukan hanya film horor yang menakut-nakuti gitu loh. Kalau dari kecil saya nonton film-film Suzana itu kan punya pesan-pesan yang terselubung gitu loh. Tentang negara saat ini, tentang keluarga, tentang cinta kayak gitu loh. Jadi saya coba balikin lagi gitu loh, bahwa Suzana itu manusia kayak gitu loh, bahwa bukan hanya dikenal sebagai sosok yang menakutkan kayak gitu, tapi dia punya spirit gitu loh untuk penonton, bahwa saat menonton film Suzana kita punya kembali lagi ke nol gitu. Misalnya kalau lebaran kita fitri lagi kayak gitu loh, menghilangkan dosa-dosa kita kayak gitu kan, apalagi kan secara judulnya juga santet dosa di atas dosa Pak ya kayak gitu. Jadi setiap manusia juga punya
pasti punya dosa gitu, tapi di atas dosa itu pasti ada dosa lagi gitu, tinggal bagaimana manusia itu memilihnya kayak gitu untuk tujuan jalannya. Yang disebut itu yang terakhir itu nggak ada di skenario. Itu saya ditelepon sama Bang Ginoy dan dia bilang ini harus ada nih, ini suruh tulis ulang gitu. Jadi mungkin Bang Ginoy Silakan Bang Ginoy. Ya jadi kalau kita lihat kan aku juga sering ya nonton bikin film horor tentang santet kayak gitu ya, banyak sekali gitu ya tentang santet. Tapi kan kadang saat menonton atau membuat tuh kok santetnya kita hanya ngeliatin pertunjukannya aja, show-nya aja kayak gitu, bahwa kinerja santet itu sebenarnya kayak gimana sih kayak gitu. Bahwa saya bilang ke personil bahwa di sini memang harus kita lihat kan kinerja dari santet itu, karena judulnya juga santet kayak gitu. Jadi propertinya sistematis kerjanya santet itu bekerja, bagaimana dia menghantarkan metafisika tadi ya, seperti dibilang tadi bahwa bola api bisa terbang, itu emang real kayak gitu. Santet itu kan dikenal di Banyuwangi, di Jawa Timur. Sebenarnya semuanya ilmu sihir istilahnya. Iya. Dan mungkin kita juga dibantu, kita ada satu orang di kantor yang kita sebut sebagai ekspertis santet. Wah, tahu segala hal tentang santet. Hadir sama hari ini. Ya, itu beneran. Keluarganya pernah kena juga, dia udah tahu semuanya. Jadi advice dari dia. Dari 2018 penulisnya juga riset ke Surabaya, Banyuwangi. Iya, betul. Dan segala macam untuk tanya istilah-istilahnya juga. Dan beberapa hal juga ini semua nyata, ini semua ada. Beberapa hal juga dari Om Cliff yang kasih nasihat, yang satu kakinya kaki kuda, juga satu kaki normal, itu mungkin dari Om Cliff ya, yang pernah lihat secara langsung gitu. Beneran coba? Ya boleh Om Cliff. Jadi waktu saya dipanggil Pak Sunil, ngobrol-ngobrol minta saran apa yang saya ketahui soal santet, apa yang kurang itu, saya kasih beberapa ide. Kalau nggak salah saya kasih dua ide gitu sama Pak Sunil. Salah satunya itu yang saya pernah lihat langsung dengan almarhum Ibu Susana itu, kejadiannya itu di Banyuwangi. Jadi dia itu adalah seorang dukun santet yang tanpa merinding juga, tidak sengaja itu saya lihat pada saat itu tuh habis hujan, jadi jalanan itu becek ya, boleh saya sebutin ya, kenapa ya? Jalanan itu becek, jadi si dukun santet itu dia pakai sarung. Dia sarung itu jalan becek, dia angkat sarungnya gitu. Dia angkat sarungnya, itu yang kaki kanan itu kaki manusia, yang kaki kiri itu kaki kuda. Itu betul-betul kejadian. Jadi dia ahli santet, tapi dia punya mungkin dia punya perjanjian dengan setan apa dengan iblis, saya tidak tahu, tapi itu tadi kaki manusia, satu kaki kuda. Begitu juga ada satu ide yang saya kasih tahu sama Pak Sunil. Pak Sunil itu ada dukun. Dukunnya matinya gimana? Ya biasa digini-gini. Ya biasa itu mah nggak begitu. Terus gimana? Dukun santet itu punya ilmu yang susah cuma dibunuh, digolok, ditembak itu nggak mempan, saya bilang itu. Itu ada kelemahannya. Nah kelemahannya itu yang saya kasih tahu. Ini Pak Sunil kelemahannya. Penangkalnya ini. Jadi dukun santet itu bisa mati hanya dengan ini. Nggak bisa cuma dibacok, ditusuk, ditembak, itu nggak bisa gitu. Itu ide-ide yang saya sampaikan ke Pak Sunil seperti itu. Wow, ini emang insight. Yang saya bisa sampaikan dari tahun 2018 kita mempersiapkan ini film, sampai kena COVID, sampai kita berhenti bongkar skripnya lagi, syuting film lain dulu, sampai sekarang akhirnya kita syuting, akhirnya selesai dan akhirnya kita bisa premiere. Semoga semuanya bisa menikmati film ini, Lebaran ini. Terima kasih semua jajaran cast dan kru yang udah kerja sama kita. Terima kasih teman-teman juga untuk hadir malam ini. Terima kasih. Siap, terima kasih.